Selamat pagi dan selamat jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam Renungan GKI Sangkrah pada hari ini tanggal 6 Maret 2025. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pertanyaan. Ketika kita mau bekerja lebih giat lagi dan bekerja lebih giat lagi, tujuannya untuk apa? Apakah kita punya tujuan? Apabila kita bekerja dengan lebih giat lagi, semoga tahun depan atasan kita naik jabatan. Motivasi ini jarang dijumpai. Bahkan bisa dikatakan 95% motivasi seperti ini tidak ada. Nah, apa yang mendasari kita untuk kita berjuang, bekerja dengan lebih giat lagi? Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi yang sedang melanda negara kami Indonesia, pada saat ini Engkau yang penuh kasih mengingatkan kepada kami tentang talenta. Engkau mengingatkan kepada kami akan penyertaan-Mu dengan segala sesuatu yang telah Engkau beri kepada kami, untuk kami kembangkan, untuk kami boleh mengisi kehidupan, sehingga nantinya itu dapat dipergunakan untuk membangun jemaat-Mu, membangun sesama kami, dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Ayat ini cukup terkenal, yaitu perumpamaan tentang talenta. Beginilah firman Tuhan dalam Matius pasal ke-25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.
Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, apa yang mendasari kita untuk berjuang agar kita boleh bekerja lebih baik dan lebih baik lagi, yaitu kecintaan kita kepada keluarga kita. Kita berjuang untuk hidup yang lebih baik, hidup yang lebih sejahtera, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Istri kita, anak kita, mungkin juga orang tua kita. Dalam perumpamaan tentang talenta, Tuhan memberikan kepada kita masing-masing talenta itu berbeda-beda. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, bahkan ada yang 1 talenta. Talenta ini diberikan oleh Tuhan karena Tuhan tahu bahwa kita punya kemampuan untuk mengembangkannya sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan kita. Orang yang diberi 5 talenta, pada akhirnya dia bisa melipat gandakan talentanya. Dia laba 5 talenta. Tapi Bapak Ibu, kita harus tahu perjuangan yang dilalui oleh orang yang punya 5 talenta ini bukan sesuatu yang mudah. Memang Alkitab tidak mencatat bagaimana dia jatuh bangun, mengembangkan talentanya, sehingga diperoleh laba 5 talenta. Tapi dalam perjalanan waktu saya yakin bahwa dia tidak mudah. Ada kalanya dia mengalami kerugian. Tetapi ada satu hal yang baik. Dia terus berusaha, dia pantang menyerah, dia berkreasi bagaimana segala sesuatu yang dia lakukan ini tidak menjadi rugi. Apabila dia rugi, bagaimana dia harus menambal kerugian itu untuk akhirnya dia beroleh keuntungan. Dan pada akhirnya dia dapat memberikan laba kepada tuannya. Demikian pula orang yang mempunyai 2 talenta. Dia mengembangkan apa yang dia percaya, yang dipercayakan kepadanya, untuk dia terus mengembangkan. Satu hal yang menarik dari orang yang punya 2 talenta. Dia tidak iri, Bapak Ibu, dengan orang yang punya 5 talenta. Dia mengembangkan apa yang ada pada dirinya. Dia tidak bersungut-sungut, kenapa dia 5, kenapa saya 2. Tetapi dia tetap fokus dengan apa yang dipercayakan kepada dirinya. Bagaimana dengan orang yang punya 1 talenta? Memang di sini tidak diceritakan tentang iri hatinya. Tetapi perkataan dari orang yang punya 1 talenta. Dia mengatakan, Tuhan adalah orang jahat. Kenapa saya hanya diberi 1 talenta? Bukankah sahabatku diberi 5? Bukankah sahabatku diberi 2? Ini menunjukkan ketidakpuasan dalam dirinya. Coba Bapak Ibu pikirkan. Apakah tuannya ini bermaksud jahat pada orang yang punya 1 talenta? Tentu tidak. Dia ingin orang yang punya 1 talenta ini mengembangkan talentanya. Sehingga dia beroleh tambahan 1 talenta. Bahkan dia ingin sekali yang punya 1 talenta ini bisa berkembang menjadi 2 talenta. Hanya saja dia malas. Dia tidak mau mengembangkan talentanya. Di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sekarang ini melanda negara kita, Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada kita talenta. Talenta bukan hanya bicara masalah uang, tapi talenta bicara tentang masalah kemampuan. Sesuatu yang kita punyai untuk kita kembangkan. Bagaimana itu bisa dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup, menyelenggarakan, mencukupi segala apa yang dibutuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kedua tangan,
Tuhan memberikan kepada kita kedua kaki. Tuhan memberikan kepada kita otak untuk berpikir. Mari kita kembangkan untuk menjadi lebih baik. Untuk menghidupi keluarga kita. Menghidupi anak kita. Menghidupi orang tua. Seperti janji kita waktu di awal. Bahwa kita ingin menyejahterakan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemarin kita memasuki Rabu Abu. Di dalam Rabu ini mengingatkan kepada kita. Tentang satu. Kerendahan hati kita. Betapa fananya kita di tengah-tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Yang kedua, mengajarkan kepada kita untuk kita mawas diri, untuk kita bertobat, bahwa kita tidak bisa seperti dulu hidup berfoya-foya, mementingkan diri kita sendiri. Harus ada yang kita pikirkan, bukan untuk kesenangan diri kita, tapi kita bersikap dewasa. Bagaimana kita memikirkan keluarga kita. Yang ketiga, melalui Rabu Abu ini, mengajarkan kepada kita tentang kasih. Bagaimana kita berbagi kasih kepada saudara-saudara kita yang mengalami PHK, mengalami ketidakmampuan. Disitulah Tuhan mengajarkan kita, memasuki hari Paskah, marilah kita bersama-sama, bergandengan tangan, untuk kita boleh ada keseimbangan, ada suatu sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Biarlah renungan ini memberikan kepada kami semua kekuatan baru, semangat baru dalam menghadapi masa depan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami sesuai dengan janji-Mu. Bahwa Engkau akan menyertai kami sepanjang masa. Dan Engkau juga menuntut kepada kami untuk bagaimana kami berusaha. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.